Pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama kami Florata Pagi di edisi pagi hari ini pendengar Kamis 7 November 2024 bersama kami yang bertugas saya Lelika representer Anda dan juga rekan saya Rian Valentgradu sebagai operator studio. Dan pendengar kita sudah berada di sesi wawancara, ada 4 topik yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait penutupan 4 bandara di Flores pasca erupsi Lawatobi laki-laki. Panitia pengusulan Herman Yosef Fernandez sebagai pahlawan nasional gelar seminar dan juga pemerintah Kabupaten Flores Timur tetapkan status tanggap darurat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki dan himbauan PJ Bupati ND terkait peningkatan status gunung Iya. Dan pendengar RRI satu persatu topik yang tadi sudah kami informasikan akan kami hadirkan untuk Anda dan sebagai topik pertama, pembahasan pertama ini pendengar, kita akan update terkait dengan pasca erupsi besar Gunung Lewatobi laki-laki yang terjadi pada 3 dan 4 November 2024 lalu yang mengguncang beberapa bagian di Flores Timur mengakibatkan wilayah ini mengakibatkan penutupan 4 bandara begitu ya di Flores NTT Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar RRI, penutupan 4 bandara ini untuk memastikan keselamatan penerbangan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak erupsi terhadap transportasi udara dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, kami sudah bersama Inyoman Oka Wirana, pendengar ya, General Manager Airnav Cabang Kupang, sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Nyoman, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Leli Kara, gimana pendengarannya di sana? Oke, jelas sekali Pak, suara Anda terdengar. Dan bagaimana dengan penerimaan suara kami di sana, jelas Pak? Jelas sekali Mbak Leli. Okay. Terima kasih Mbak Leli atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Pak Nyoman, kapan keputusan untuk penutupan bandara di Flores ini diberlakukan? Baik, terima kasih Mbak Leli atas pertanyaannya. Mungkin sebelum berlanjut ya, kami ingin mengkoreksi Mbak Leli. Ya. Sebenarnya yang nyata-nyata dinyatakan tertutup itu hanya satu bandar udara, yaitu Maumere ya, yang ada NOTAM atau Notice to Airmen. Okay. Yang lainnya itu sebenarnya tidak ada istilah penutupan seperti itu Mbak. Ya, yang lain itu adalah bandara ND, Larantuka dan Bajawa. Itu yang ada adalah airline yang beroperasi menyatakan untuk tidak melakukan penerbangan atau cancel flight. Jadi otomatis tidak ada penerbangan. Tapi sekali lagi bukan bandara dinyatakan tertutup, Mbak. Tapi memang airline-nya yang tidak melakukan penerbangan tentunya dengan alasan debu vulkanik yang akan membahayakan operasional penerbangan. Seperti itu, Mbak Leli. Oke, baik. Untuk penutupan dan juga beberapa penerbangan yang tidak terlaksana begitu ya di 3 bandara lainnya ini kapan berlaku begitu Pak? Yang paling terlama adalah saya cek tadi itu Maumere. Sejak kapan itu? Maumere sejak 1 Januari 2024 sudah pernah dinyatakan tertutup. Tapi ada kalanya kalau debunya tidak berdampak itu dibuka kembali. Begitu seterusnya. Ya? Jadi yang terlama itu saya pantau adalah Maumere. Sedangkan ND, kemudian Bajawa dan Larantuka itu hanya beberapa kali saja tidak ada penerbangan. Perlu saya update untuk hari ini semua rekan-rekan kami di unit itu melaporkan normal operation. Tapi dari sisi airline masih ada yang mengajukan pembatalan penerbangan sampai tanggal 16 bulan ini, seperti itu Mbak. Oke, itu untuk bandara yang mana nih? Ada beberapa airlines yang memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan begitu? Untuk bandara ND, kemudian Larantuka, kemudian Bajawa. Gitu. Untuk ND mungkin hari ini akan beroperasi normal. Kami dapat laporan terakhir. Untuk Maumere sudah dibuka, tapi airline juga masih mengajukan pembatalan penerbangan. Oke, baik. Terkait dengan pasca erupsi besar yang terjadi 3 sampai dengan 4 November lalu begitu ya di pada Gunung Lewatobi laki-laki ini, bandara Maumere berarti sudah ditutup begitu ya? Jauh sebelum erupsi besar begitu Pak? Betul Mbak Leli. Jadi Maumere itu sudah mulai melakukan beberapa kali penutupan sejak Januari 2024. Jadi sudah lama sekali sebenarnya sudah ditutup secara resmi, itu ada notemnya.
ada notemnya. Gitu. Kalau bandara lain itu belum pernah sampai mengeluarkan notem, tapi airline-nya yang membatalkan penerbangannya. Oke. Ini beberapa airline saja kah atau memang sebuah penerbangan untuk keempat bandara ini memang memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan untuk lebih khusus ke 3 bandara ini ya Pak Nyoman ya. Dan ini 3 bandara ini mana saja ini Pak? Silakan. Ya, baik, kebetulan yang beroperasi untuk 4 bandara ini ya mungkin kalau boleh disebut hanya beberapa airline Mbak ya. Jadi sepertinya ada Wing Air, kemudian ada Susi, kemudian ada Nam Air. Yang mengajukan pembatalan, yang tentunya Airnav juga mendapatkan surat pembatalannya itu adalah ketiga airline tersebut Mbak, untuk melakukan pembatalan penerbangan pada hari-hari tertentu sesuai dengan yang mereka perkirakan dampak debu vulkaniknya. Jadi semua airline Mbak, sebenarnya semua airline, karena airline yang beroperasi di 4 bandara ini kan tidak begitu banyak ya. Jadi sekali lagi Larantuka, Maumere, Ende, dan Bajawa. Seperti itu Mbak. Oke. Namun sesuai dengan pantauan dan kondisi real yang terjadi saat ini di keempat bandara ini, apakah boleh dikatakan layak untuk melakukan penerbangan begitu Pak Nyoman? Baik, kami akan jelaskan sedikit Mbak dari sisi Airnav ya Mbak ya. Jadi seperti ini Mbak, debu vulkanik itu tidak hanya kami cek itu di landasan atau di apron, tapi juga ada laporan debu vulkanik yang sifatnya seperti awan seperti itu Mbak. Jadi ketinggiannya ada pada ketinggian 8.000, 10.000 sampai 15.000. Jadi dia mengambang. Mungkin kalau kita lakukan pengecekan di bandara, ada namanya dengan metode paper test, yaitu mungkin metodenya itu kita naruh kertas di tempat-tempat tertentu di bandara seperti di runway, landasan atau tempat parkir pesawat. Kita pantau, itu ada SOP-nya, kita pantau berapa lama, kemudian kita amati apabila ada debu di kertas tersebut, kita nyatakan hasilnya positif, itu bandara positif kita tutup. Untuk beberapa bandara ini kasusnya adalah awan debu vulkaniknya itu berupa awan di atas bandara Mbak, pada ketinggian 8.000 sampai 12.000 feet di atas bandara. Ini tentunya pesawat yang melintas di atas ketinggian tersebut akan aman. Yang berbahaya adalah apabila pesawat itu akan menurun untuk melakukan pendaratan, tentunya akan memasuki awan tersebut. Itu yang berbahaya. Itulah yang terjadi untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ini Mbak. Jadi awannya itu mengambang di atas bandara, menutupi beberapa area bandara. Kalau pesawat yang lintas batas, umumnya pesawat dari Australia ke arah utara, karena ketinggiannya jauh di atas awan tersebut, tentunya tidak berbahaya. Seperti itu Mbak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. 3 bandara yang maskapainya ini memutuskan untuk tidak melakukan penerbangan ini berarti maksudnya Bandara Ende, Flores Timur, dan Nagikeo. Bajawa, Larantuka dan Ende, betul Mbak. Jadi itu ada debu vulkanik di atas bandaranya pada ketinggian sekitar 8.000, 10.000, 12.000 seperti itu. Untuk prosedurnya seperti apa Pak? Prosedur maskapai atau airlines untuk memutuskan bahwa tidak melakukan penerbangan ini, apakah bersurat ke pihak mana begitu Pak Nyoman? Betul Mbak Leli. Jadi prosedurnya seperti ini. Sebenarnya setiap hari Airnav Indonesia itu mengeluarkan yang namanya notem khusus yang namanya ASTAM. ASTAM itu adalah AS Notem. Jadi notem spesial yang akan merinci tentang keberadaan abu vulkanik ini. Jadi ketinggian debunya seperti apa, arahnya kemana, area yang terdampak mana, kemudian termasuk juga kategorinya. Dia dinyatakan dalam bentuk warna Mbak. Jadi warna orange, warna merah sampai warna jingga. Itu menunjukkan adalah kepekatan atau ke tingkat kebahayanya debu tersebut. Nah, setiap hari Airnav Indonesia mengeluarkan ASTAM ini Mbak. Dalam ASTAM ini ada gambaran sebaran debu vulkanik itu seperti apa, dia menuju ke arah mana, area mana, kemudian ketebalannya seperti apa. Nah, nanti airline melakukan assessment Mbak terhadap sebaran abu itu. Kalau airline memantau bahwa debu itu akan berbahaya untuk penerbangannya, tentunya mereka akan memutuskan tidak akan mengoperasikan penerbangannya ke daerah tersebut. Jadi berdasarkan ASTAM yang sudah kita sebarkan setiap hari, bahkan setiap ada perubahan, ASTAM-nya juga akan ikut berubah Mbak. Jadi akan kita sebarkan. Jadi itu salah satu pelayanan kami terhadap penerbangan di Indonesia, yaitu mengeluarkan ASTAM tersebut Mbak.
Tadi Pak Nyoman juga sudah menjelaskan begitu ya, bahayanya itu bukan pada saat penerbangan tetapi pada saat pesawat itu mendarat begitu ya di bandara-bandara yang terdampak abu vulkanik begitu. Mungkin bisa dijelaskan ini dampaknya seperti apa ini? Baik, secara teknis kalau pesawat itu melintasi awan yang berupa debu vulkanik itu akan debu itu akan terisap masuk ke mesin pesawat. Nah, debu vulkanik ini menurut beberapa literatur itu sangat korosif, Mak. Dia sangat merusak, sifatnya merusak metal. Nah, jadi kalau debu ini masuk ke engine pesawat atau mesin pesawat tentunya sangat berbahaya, bisa juga mengakibatkan mesin itu secara tiba-tiba mati seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi banyak juga penerbangan yang sampai dilakukan pengalihan pendaratan atau divert akibat bandara yang dituju ini tertutup oleh debu vulkanik. Itu sangat berbahaya memang. Debu vulkanik kalau sampai terisap oleh mesin pesawat. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa hadirkan nanti teman-teman dari teknisi pesawat yang lebih memahami tentang bahayanya debu vulkanik tersebut. Debu vulkanik terhadap pesawat begitu ya. Oke, ya. Pak Nyoman, ini sudah banyak hal yang dijelaskan kepada kami pagi hari ini ya. Nah, ini surat keputusan dari airlines untuk tidak melakukan penerbangan di beberapa bandara tadi yang sudah disebutkan ya, di 3 bandara di Flores ini. Kira-kira sampai kapan ini surat ini berlaku begitu? Dalam surat itu dicantumkan. Kami terima ada yang sampai tanggal 15, ada yang sampai akhir bulan, Mbak. Jadi mereka semuanya akan mengikuti perkembangan yang ada, tentunya dari Astam yang kita keluarkan tiap hari. Untuk update, Mbak, untuk hari ini Astamnya kita lihat pantauan abu vulkanik Lewotobi itu mengarah ke barat daya. Justru sekarang yang menjadi was adalah Bandara Sabu itu yang kami lihat awannya mengarah ke sana. Jadi alhamdulillah sekarang anginnya sudah menuju ke barat daya, itu kemungkinan bandara-bandara di Flores nanti udah mulai aman terhadap sebaran abu vulkaniknya. Seperti itu, Mbak Lili. Ini berarti untuk status dari gunung berapi ini yang sedang erupsi ini tidak menjadi dasar begitu ya untuk penerbangan ini tidak dilakukan begitu ya Pak Nyoman ya? Ya. Tentunya jadi pertimbangan itu adalah debunya, Mbak. Kalaupun gunungnya terus erupsi, sementara debunya tidak mengganggu suatu bandara, saya kira penerbangan bisa dilakukan. Umpama dia mengarah ke selatan, tentunya di selatannya kan laut, Mbak. Selatannya Lewotobi itu laut, itu tidak akan mempengaruhi penerbangan yang menuju ke Momere, mau menuju ke Larantuka atau ke Ende. Tapi sekali lagi, kalau mengarah ke barat, itu memang cukup banyak bandara yang menjadi sasaran debu vulkanik tersebut. Oke, berarti ini waktunya belum bisa dipastikan begitu ya, kapan penerbangan ini bisa kembali beroperasi di 3 bandara tersebut ya Pak Nyoman ya? Betul, Mbak. Untuk prediksi tentunya Airnav tidak mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk melakukan prediksi. Mungkin prediksi itu lebih dari rekan kami yaitu BMKG, Mbak, yang kami juga kerjasama dengan BMKG. Adapun Astam yang kami keluarkan tentunya juga berdasarkan data-data dari BMKG. Termasuk juga data-data yang kami dapat dari namanya PIREP, Mbak. PIREP itu adalah laporan pilot yang terbang di sekitar bandara atau yang terbang melintas. Biasanya pilot itu kalau melihat debu vulkanik itu melaporkan kepada kami Airnav Indonesia, Mbak, ya, melalui ATC bahwa dia melihat ada debu vulkanik pada area sebaran segini dengan kecepatan segini dengan arah. Itu kami akan catat dan informasi itu kami himpun, di samping kami sebarkan ke airline yang lain juga kami masukkan juga dalam Astam. Seperti itu, Mbak. Oke. Pak Nyoman, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Jika ada informasi terbaru, kami RRI ND siap untuk memberikan informasi lanjutan kepada pendengar RRI ND, Pak Nyoman. Terima kasih. Salam hangat dari ND Kota Pancasila. Terima kasih, Mbak Leli. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pendengar, masih tersisa 3 topik lagi yang akan kami hadirkan untuk